Oke Pak Tulus, selamat sore. Ini tadi Pak Tulus sempat katanya punya beberapa hal yang perlu dibicarakan, mungkin serius atau monggo bisa di sini. Kayaknya nih kok urgent sekali, ada bisa saya bantu Pak? Monggo disampaikan. Ya, selamat sore Bu. Ini Bu, saya itu sebenarnya ada permasalahan ini Bu, terkait dengan anak didik saya Bu, yang di kelas 4 belum bisa membaca Bu, ada 3 orang itu. Jadi saya itu apa ya Bu, jadi kendalanya itu ketika anak tersebut itu dari kelas 1, 2, 3 kok kelas 4-nya itu kok tetap juga masih belum bisa itu Bu, padahal sudah anaknya udah besar tapi belum bisa lancar membaca dan menulis itu Bu. Itu yang jadi PR saya itu Bu. Oh gitu ya. Iya Bu. Terus selanjutnya Pak Tulus mungkin selama ini sudah pernah melakukan beberapa ikhtiar kepada anak tersebut? Nah sudah ini ya? Bu, sudah Bu. Yang ini karena nanti pembelajarannya ini ya Bu, sebentar. Permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas ini ya Bu, dari mana saya bisa mendapatkan ide pembelajaran baru Bu, yang nanti mungkin saya menggunakan metode atau cara baru Bu untuk supaya ketiga anak tersebut itu intensif dalam membaca dan menulis Bu. Oh, jadi tujuannya Pak Tulus dalam hal ini adalah agar anak tersebut gimana? Tujuan utamanya? Tujuan utamanya anak tersebut bisa membaca dan menulis paling tidak berapa kalimat itu Bu, karena kelas 4 tapi mengajarnya seperti kelas 1, 2 Bu, seperti itu Bu. Begitu. Iya Bu. Jadi menurut Pak Tulus nih, kalau misalkan anak itu bisa membaca, nah itu yang ukuran keberhasilannya yang seperti apa Pak? Ukuran keberhasilannya itu Bu, pembelajaran dapat yang ini Bu, ukuran saya itu semua murid saya yang bisa tuntas membaca dan menulis Bu. Jadi siswa saya ada 26, ada 3 anak itu yang kalau dilihat dari dari kemampuannya itu ya Bu, kan sudah dipetak-petakan itu ada 3 anak memang yang berbeda sendiri Bu. Itu. Jadi saya harus bagaimana mengasah anak tersebut potensinya untuk bisa membaca dan menulis Bu. Nanti mungkin di semester ini sudah pengen intens Bu, maksudnya pengen mencari solusi-solusi supaya anak tersebut bisa membaca dan menulis itu Bu. Oh begitu ya. Nah iya, dari tadi yang saya dengar ini dari Pak Tulus sudah memetakan beberapa kelompok ya, betul itu Pak Tulus? Betul Bu, saya sudah kelompokkan sesuai gaya belajar juga. Ini anak berbeda sekali gaya belajarnya itu, memang ya kinestetik 3 anak ini Bu. Iya. Dan Pak Tulus sebetulnya sudah melakukan hal yang benar itu Pak, dengan sudah memetakan menurut kemampuan masing-masing. Ada yang kinestetik, kemudian itu yang kesulitan belajar itu juga tulisan membaca sudah Pak Tulus pisahkan dari teman-teman yang lain ya. Nah terus selanjutnya, langkah selanjutnya kira-kira nanti Pak Tulus mau gimana ini untuk ketiga anak ini, atau mungkin untuk keseluruhannya Pak? Iya, kalau ketiga anak tersebut, yang pertama ini Bu, kalau tadi indikatornya ya Bu, indikator saya mungkin semua murid saya bisa tuntas membaca dan memiliki motivasi dan kemauan untuk belajar membaca dan menulis ya Bu. Kemudian kedepannya saya ini Bu, menggunakan metode SAS Bu. Kemudian saya ingin menambah waktu kepada anak didik saya, mungkin kalau sebelum masuk atau istirahat atau pulang sekolah Bu, mungkin saya menambah jam, karena di tempat saya juga orang tua juga bisa bekerja sama Bu, seperti itu Bu. Alhamdulillah ini Pak Tulus ternyata sudah punya beberapa rencana yang baik ini ya Pak, dengan cara itu tadi menerapkan metode SAS diantaranya, kemudian juga menyiapkan ada dukungan dari orang tua. Nah saya mau nih Pak, untuk dukungan orang tua itu wujudnya seperti apa Pak?
wujudnya itu Bu, ketiga anak tersebut, rencana saya itu Bu, saya panggil orang tuanya karena bagaimanapun caranya kita juga harus kerjasama dengan orang tua. Contohnya kalau orang tua memberikan waktu, kalau bisanya pulang sekolah diberi keleluasan waktu untuk anak supaya bisa belajar membaca menulis, kemudian di rumah ikut les Bu atau bimbel itu Bu. Jadinya kan kita lebih ringan Bu, karena kalau nggak dibantu seperti itu mungkin kelas 4 kan pantasnya sudah bisa semua Bu, tapi ini memang anak karena efek pandemi ya Bu, jadinya bagaimana solusi saya itu mungkin menggunakan berbagai cara itu Bu, cara yang tadi saya rencananya di perencanaan pembelajarannya Bu, atau di RPP itu loh Bu, modul ajarnya juga saya harus membuat yang lebih baik lagi Bu di situ Bu. Nah, dari apa yang saya dengarkan tadi dari awal, ternyata sebetulnya Pak Tulus itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik Pak. Tinggal nanti panjenengan mengkoordinasikan dengan, karena kita tidak bisa bekerja sendiri nggak Pak G? Kita harus punya rekan sejawat, harus berkolaborasi, diantaranya rekan-rekan sejawat juga bisa, terus dengan orang tua, wali murid juga sangat mendukung, dan tak lupa juga dengan kepala sekolah tentunya Pak, karena dalam hal ini kepala sekolah juga mempunyai peran penting, bisa berkoordinasi, meminta izin beliau untuk panjenengan nanti rencana-rencana ke depannya. Mungkin ke depannya saya menambah lagi kompetensi tentang itu Bu, membaca menulis lagi, karena terus terang kalau mengajar kelas 4 sama kelas 1, 2, 3 kan berbeda Bu, jadi kita harus juga menyesuaikan dari kelas bawah juga mungkin ada kiat-kiat lain yang bisa membantu saya Bu, seperti itu Bu. Oh iya, itu sudah bagus sekali Pak. Walaupun kita bekerja sama dengan rekan sejawat tidak hanya di kelas atas maupun ya Pak. Iya Bu, nah, betul, kita juga harus tahu latar belakang murid kita di kelas bawah. Iya Bu. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi faktor salah satu cara jenengan mengidentifikasi nanti tentang bagaimana caranya pemecahan masalah berikutnya. Iya Bu. Gitu. Terus ini Bu, memang ya targetnya mungkin saya ya bertahap ya Bu, mungkin semester 2 karena sekarang mau SAS ya Bu, asesmen semester, jadi mungkin saya ada waktu untuk menyiapkan di semester berikutnya, karena semester 1 sangat padat ya Bu. Kemudian rencana saya ke depannya itu target yang bertahap Bu, ya kontinu, nanti sedikit demi sedikit Bu saya laksanakan, mungkin di awal itu Bu, awal semester itulah Bu. Ya, Januari Februari gitu ya Pak ya, mungkin ya. Seperti itu Bu. Oke, memang tugas kita seperti itu ya Pak ya, berat ternyata ya Pak. Iya Bu. Terus selanjutnya, misalkan ini Pak terjadi ya, untuk yang seperti jenengan sampaikan tadi itu, misalkan mungkin Pak terus punya alternatif lain Pak, selain itu Pak. Mungkin yang idenya baru itu Bu, baru itu tadi ya? Idenya ya belum baru rencana Bu, mungkin saya mencatat dari catatan-catatan kecil untuk refleksi diri saya, nanti bisa dituangkan pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar Bu. Mungkin modul ajar yang berdiferensiasi, juga yang ber-KSS untuk menambah kompetensi siswa Bu, terutama Bu. Oke, kelihatannya hari ini pembicaraan kita sangat lumayan asik ini Pak. Oh iya Bu. Kita jadi belajar Pak, bagaimana sama-sama belajar Pak kita Pak, jenengan memecahkan permasalahan jenengan, saya juga berusaha untuk bagaimana caranya membawa kita bersama-sama untuk anak-anak didik kita. Iya Bu. Iya, kalau ketiga anak tersebut, yang pertama ini Bu, kalau tadi indikatornya ya Bu, indikator saya mungkin semua murid saya bisa tuntas membaca dan memiliki motivasi dan kemauan untuk belajar membaca dan menulis ya Bu. Kemudian kedepannya saya ini Bu, menggunakan metode SAS Bu. Kemudian
saya ingin menambah waktu Bu, menambah waktu kepada anak didik saya. Mungkin kalau sebelum masuk atau istirahat atau pulang sekolah Bu, mungkin saya menambah jam, karena di tempat saya juga orang tua juga bisa bekerja sama Bu, seperti itu Bu. Alhamdulillah ini Pak Tulus ternyata sudah punya beberapa rencana yang baik ini ya Pak, dengan cara itu tadi menerapkan metode SAFS diantaranya, kemudian juga menyiapkan ada dukungan dari orang tua. Nah, saya mau nih Pak, untuk dukungan orang tua itu wujudnya seperti apa Pak? Wujudnya itu Bu, ketiga anak tersebut, rencana saya itu Bu, saya panggil orang tuanya, karena bagaimanapun caranya kita juga harus kerjasama dengan orang tua. Contohnya kalau orang tua memberikan waktu, kalau bisanya pulang sekolah diberi keleluasan waktu untuk anak supaya bisa belajar membaca penulis, kemudian di rumah ikut les Bu atau bimbel itu Bu. Jadinya kan kita lebih ringan Bu, karena kalau nggak dibantu seperti itu mungkin kelas 4 kan pantasnya sudah bisa semua Bu, tapi ini memang anak karena efek pandemi ya Bu, jadinya bagaimana solusi saya itu mungkin menggunakan berbagai cara itu Bu, cara yang tadi saya rencananya di perencanaan pembelajarannya Bu, atau di RPP itu loh Bu, modul ajarnya juga saya harus membuat yang lebih baik lagi Bu di situ Bu. Nah, dari apa yang saya dengarkan tadi dari awal, ternyata sebetulnya Pak Tulus itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik Pak. Tinggal nanti panjenengan mengkoordinasikan dengan, karena kita tidak bisa bekerja sendiri nggak Pak G? Kita harus punya rekan sejawat, harus berkolaborasi, diantaranya rekan-rekan sejawat juga bisa, terus dengan orang tua, wali murid juga sangat mendukung, dan tak lupa juga dengan kepala sekolah tentunya Pak. Oke. Sebagaimana yang kita kan pernah juga ya mempelajari tentang tentang Ki Hajar Dewantara, yaitu filosofinya kita sebagai guru harus tuturi handayani ya Pak ya. Iya Bu. Dan juga harus yang nama ing ngarso sungkulodo, kemudian ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Di situ peran kita sebagai guru memang ya harus betul-betul menuntun anak ya Pak ya, dan itu sudah ada pada panjenengan Pak, karena jenengan punya permasalahan dan jenengan sudah mengidentifikasi permasalahannya, tujuannya juga jenengan sudah paham. Sekarang rencananya juga ada, tinggal nanti ke depannya untuk tindak lanjutnya seperti apa. Walaupun tadi jenengan saat menyatakan bahwa semua itu tidak bisa berjalan secara langsung ya Pak, langsung jadi ya. Tidak Bu. Harus ada bertahap lah istilahnya lah. Nggak mungkin kita bisa melaksanakan dengan instan. Terus juga kita harus berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dengan wali murid tentunya. Dan itu insya Allah dengan melaksanakan, insya Allah akan berjalan dengan lancar Pak. Amin Bu, moga-moga Bu bisa melaksanakan sesuai harapan saya nanti ke depannya, bisa ketiga anak tersebut bisa indikatornya bisa terpenuhi. Selanjutnya Pak, mengenai pertanggungjawaban seperti ini nih, memang panjenengan sudah bagus sekali, bisa mempunyai masalah yang tadi jenengan sebutkan masalah, tapi ternyata jenengan telah memiliki solusinya sendiri. Nah, sekarang gimana nanti jenengan ke depannya setelah jenengan membicarakan ini? Gimana nanti jenengan ke depan? Tanggung jawaban jenengan. Yang pertama ya Bu ya, tadi menggunakan perencanaan pembelajaran ya Bu. Kedepannya saya mungkin tadi saya sudah pengen membuat perencanaan pembelajaran yang berpihak pada murid yang 3 anak itu Bu. Kemudian tadi bisa bekerja sama dengan rekan guru yang lain, karena di kelas 5 sama kelas 3 juga saya bekerja sama dengan mereka Bu. Supaya nantinya ada solusi lain, bukan cuma strategi itu saja, mungkin ada strategi lain yang bisa muncul dari teman-teman saya. Iya Bu, seperti itu. Nah, sekarang
Bagaimana perasaan Pak Tulus nih setelah kita bicara panjang lebar nih? Perasaannya saya jadi ada yang bisa sharing ya Bu, sharing pendapat. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan Bu Julia itu saya jadi oh ya ada ide dan gagasan itu bisa muncul. Jadi nanti dari gagasan itu mungkin saya mencari referensi lain, kemudian berkolaborasi ya Bu. Itu perasaan saya senang Bu, senang dan jadi tertantang Bu untuk melaksanakan pembelajaran tersebut Bu. Seperti itu Bu. Oke, memang tugas kita seperti itu ya Pak ya, berat ternyata ya Pak. Iya Bu. Oke, kelihatannya hari ini pembicaraan kita sangat lumayan asik ini Pak. Oh iya Bu. Kita jadi belajar Pak, bagaimana sama-sama belajar Pak kita Pak, jenengan memecahkan permasalahan jenengan. Saya juga berusaha untuk bagaimana caranya membawa kita bersama-sama untuk anak-anak didik kita. Iya Bu.